Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Dan di video kali ini sesuai dengan yang teman-teman tonton di layar video sekarang, saya akan membahas terkait bagaimana cara merancang pembelajaran dengan model PBL atau Problem Based Learning. Kebetulan saya juga pernah mengisi materi ini di Diklat Nasional yang diadakan secara online, dan di situ pembahasannya sangat menarik dan banyak teman-teman guru dari berbagai daerah merasa terbantu dengan penjelasan ini. Dan juga kebetulan ada banyak view saya yang ada di kegiatan tersebut dan menyarankan saya untuk membagikannya di YouTube, karena memang betul di YouTube ini juga banyak teman-teman viewer yang pengen saya membahas ini. Banyak yang tanya terkait, Bang, gimana sih penerapan pembelajaran berbasis masalah dalam kegiatan pembelajaran dan khususnya dalam pembuatan RPP. Jadi banyak yang request, dan berdasarkan hal itu akhirnya saya membuat video ini dengan harapan semoga bisa membantu teman-teman guru yang ingin menerapkan model pembelajaran PBL ini di dalam kelas atau juga RPP, dan mungkin juga yang berhubungan dengan kegiatan akademis seperti PPG. Baik, langsung aja mari kita bahas yang perlu-perlu aja ya, karena PPT ini PPT diklat jadi banyak pembahasan sebenarnya, cuman saya akan bahas yang perlu-perlu aja. Ini kenalan gak usah karena udah kenal semuanya. Kita langsung aja. Nah, yang perlu teman-teman jadikan modal untuk memahami konsep penerapan pembelajaran berbasis masalah dalam kegiatan belajar adalah sintak ya, atau langkah kegiatan yang akan menjadikan acuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Di sini saya tampilkan ada 4 pembelajaran yang berbasis pendekatan student center. Jadi ada 4 model di model pembelajaran student center ya, atau pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ada inquiry, discovery, PBL, PJBL. Terkait perbedaannya sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya, mungkin teman-teman juga sudah menonton. Tapi yang belum menonton mungkin akan saya jelaskan secara singkat, padat, dan jelas mudah-mudahan. Jadi teman-teman, 4 pembelajaran ini adalah pembelajaran yang berbasis masalah, yang tujuannya adalah membuat siswa menjadi lebih kritis dan membuat mereka lebih aktif dalam situasi kelas. Ada inquiry, discovery, PBL, PJBL. Perbedaannya adalah, misal ketika teman-teman ingin menerapkan pembelajaran yang berpusat pada masalah, dan itu cukup sampai tahap siswanya bisa menemukan pemecahannya tanpa harus mempresentasikan, tanpa harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka laksanakan, maka kegiatan tersebut sudah include dalam 2 model ini, yaitu inquiry dan discovery. Jadi inquiry dan discovery ini belum sampai ke tahap presentasi. Kalau teman-teman menghendaki sampai tahap presentasi atau sampai tahap mereka mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka laksanakan dan mereka mendapatkan evaluasi dari berbagai pihak, maka itu masuk di ranah 2 model ini, PBL dan PJBL. Nah, sekarang perbedaan antara inquiry dan discovery sangat simple. Kalau inquiry, kalau kita lihat sintaknya ini udah jelas dari diksi yang digunakan, ada verifikasi, eksperimen, formula. Maka inquiry ini adalah kegiatan yang prosesnya dilakukan secara ilmiah. Jadi ada masalah, kemudian proses pemecahannya pasti dilakukan secara ilmiah. Dan kalau sesuatu itu dilakukan secara ilmiah, maka hasilnya pasti sudah absolut. Artinya gimana? Misal guru memberikan masalah, guru sudah tahu jawabannya, sudah mengantongi jawabannya, dan siswa otomatis ketika melaksanakan proses pemecahan, karena prosesnya adalah secara ilmiah, pasti jawabannya akan mirip dengan guru karena ini sifatnya absolut atau ilmiah. Biasanya inquiry ini paling cocok untuk pembelajaran eksak kayak IPA, kemudian fisika, kimia, matematika. Itu prosesnya inquiry karena prosesnya ilmiah, kemudian hasilnya absolut, pasti mirip dengan apa yang sudah disimpan oleh guru untuk jawabannya. Nah, kalau discovery ini prosesnya tidak ilmiah, dia lebih kreatif, lebih konstruktif, dan secara hasil bisa sangat memungkinkan antara siswa satu dan siswa lain, atau kelompok satu dan kelompok lain memiliki hasil temuan yang berbeda atau memiliki hasil pembuktian yang berbeda. Ini discovery.
Jadi di situ perbedaannya. Oke. Nah, lanjut lagi, kalau semisal mereka sampai tahap presentasi, maka ada dua, PBL dan PJBL. Secara perbedaan dari sintaks sudah jelas. Kalau PBL ini dia bisa dilaksanakan dalam waktu satu pertemuan saja udah cukup. Kalau PJBL tidak bisa, karena udah jelas di sini ada sintaks mendesain perencanaan, menyusun jadwal. Ini udah jelas proses PJBL atau proses proyek ini dia lebih dari satu pertemuan. Jadi di situ batasannya ya. Inquiry, discovery sama-sama sampai pada tahap menemukan hasil pemecahan. Tapi kalau inquiry dia lebih absolut, lebih ilmiah. Kalau discovery dia lebih kreatif, lebih konstruktif. Nah, kalau mereka sampai ke tahap presentasi, masuk di dua ranah ini. Kalau misal kegiatannya satu pertemuan cukup, maka bisa masuk di PPL. Tapi kalau satu pertemuan tidak cukup, butuh beberapa pertemuan, maka masuk di PJBL. Di sini modal yang harus teman-teman pahami ya. Nah, kita langsung masuk di topik kita karena kita akan membahas tentang PBL. Jadi sintak yang akan kita bahas adalah sintak yang ada di PBL. Jadi di PBL ini ada 5 sintak. Yang pertama orientasi siswa pada masalah, kemudian mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil, dan menganalisis dan mengevaluasi proses. Teman-teman, konsep utama dari kegiatan model pembelajaran ini adalah sintak. Selama sintak itu sudah tampak di kegiatan teman-teman atau di RPP yang teman-teman buat, maka itu sudah bisa dikatakan bagian dari PBL. Jadi fokusnya di sintak. Karena banyak yang miskonsepsi bahwa pembelajaran yang berpusat pada masalah itu harus masalahnya itu yang real, yang nyata, yang berhubungan dengan kondisi sebenarnya dan bla bla bla. Ya memang idealnya memang demikian. Tapi secara praktik di pelajaran kan banyak pelajaran-pelajaran yang kontennya itu memang konten yang secara pengaplikasian berhubungan dengan dunia nyata itu tidak ada korelasinya memang beberapa materi, sehingga teman-teman tidak usah bingung. Acuannya saya kembalikan lagi adalah di sintak. Selama sintaknya sudah terpenuhi, bagaimanapun bentuk masalahnya itu sudah cukup. Jadi memang idealnya adalah masalah itu harus nyata, tapi kita fokus saja di sintak ini karena yang menjadi tujuan utama dari pembelajaran yang berpusat pada masalah adalah bukan masalahnya, tapi goalnya atau apa yang terjadi setelah masalah diberikan, yaitu bisa membuat siswa menjadi lebih kritis dan membuat siswa bisa menjadi lebih aktif. Itu kata kuncinya. Kita langsung masuk di bagaimana kita menerapkan sintak-sintak di PBL. Yang pertama untuk sintak orientasi siswa pada masalah. Jadi di sini udah jelas kita harus membuat siswa itu pola pikirnya menuju ke masalah yang kita berikan. Caranya bagaimana? Ada banyak pilihan. Yang pertama, kita bisa membuat siswa mengamati teks atau LKPD. Itu sudah cukup. Kita beri mereka teks bacaan, itu sudah bagian dari masalah. Atau kita beri LKPD yang isinya adalah soal-soal, itu sudah bagian dari masalah yang harus mereka pecahkan. Atau kita bisa menampilkan gambar, atau kita bisa memutarkan rekaman audio atau video. Bebas, kita pilih manapun sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa kita. Atau bisa semuanya juga boleh. Kita suruh mereka mengamati teks, LKPD, lalu kita beri gambar, kita beri audio, kita beri video, monggo. Yang penting alokasi waktunya bisa cukup. Itu ya acuannya. Selama alokasinya panjang silakan diberikan. Atau misal teman-teman termasuk guru yang mungkin tidak suka ribet, tidak suka menyiapkan sesuatu misalnya, bisa kok menggunakan yang namanya tanya jawab. Jadi masalah itu bisa kita wujudkan dalam bentuk tanya jawab di kelas. Misalnya kita membahas tentang lingkungan ya, tentang sampah misalnya. Anak-anak di rumah kalian kira-kira pernah nggak melihat sampah berserakan? Kita tanya lagi ketika mereka sudah menjawab. Lalu kira-kira respon kalian gimana? Apa yang kalian rasakan? Bagaimana dampak dari sampah yang ada di lingkungan kalian dan bla bla bla, terserah. Yang penting orientasinya adalah menuju ke masalah yang akan mereka pecahkan di proses pembelajaran. Atau mungkin siswanya termasuk siswa yang pasif misalnya, atau siswa yang pemalu, kalau disuruh bicara itu banyak yang diem. Boleh kok langsung berupa pernyataan pemantik. Jadi nggak usah pertanyaan, langsung aja pernyataan. Anak-anak kalau lihat sekitar lingkungan kita pasti
kita pernah melihat sampah berserakan, bukan? Nah, sampah yang berserakan itu bisa berakibat bla 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 bla. Begitu boleh. Yang penting mereka orientasinya kepada masalah. Atau mungkin kita beri kesempatan mereka untuk saling bertukar informasi terkait permasalahan juga boleh. Misal kita beri masalah sampah, kemudian kita lempar ke mereka. Kalau mereka nggak pede, boleh kok mereka kita suruh berkelompok, kemudian membuat breakdown terkait dampak dari sampah. Mereka kemudian menulisnya dan bisa kita jadikan bahan untuk saling tukar informasi antara siswa satu dan siswa yang lainnya. Boleh, monggo. Ini bebas dipilih. Atau kalau mau melaksanakan semuanya ini juga monggo, silakan. Pertama kita suruh siswa mengamati teks, lalu kita putarkan video, lalu kita berikan tanya jawab pemantik, kita beri pernyataan, kita beri kesempatan mereka untuk saling bertukar informasi. Itu juga boleh, terserah. Yang penting tetap jangan lupa alokasi waktunya harus diperhitungkan, ya. Nah, kalau siswa kita sudah mengantongi masalah dalam pikiran mereka, mereka sudah terorientasi untuk memecahkan masalah, berikutnya adalah kita masuk di sintak yang mengorganisasi siswa untuk belajar. Jadi setelah mereka sudah tahu masalahnya atau musuhnya istilahnya, kita beri kesempatan mereka untuk mencari bahan untuk melawan musuhnya atau melawan permasalahannya. Atau istilahnya kita suruh mereka belajar. Nah, caranya bisa dengan cara berdiskusi, baik secara kooperatif berarti dalam kelompok, atau kolaboratif berarti individu, tapi kita beri kesempatan mereka untuk sharing dengan teman yang lain. Atau juga bisa kita beri kesempatan mereka untuk mengamati LKPD, karena di LKPD biasanya kan juga ada penjelasan singkat terkait materi yang dibahas. Atau mungkin mereka bisa mengamati berbagai sumber belajar, mereka bisa ke perpustakaan, membaca buku paket yang mereka bawa, atau mungkin bisa membrowse di Google dari HP yang mereka bawa juga, monggo silakan. Atau juga mereka bisa langsung menanyakan hal yang ingin mereka tanyakan atau yang belum dipahami. Atau semuanya ini dilaksanakan juga boleh. Jadi mereka berdiskusi, mengamati, kemudian membaca sumber yang mereka punya, kemudian mereka bertanya, itu juga boleh, terserah. Yang penting alokasinya cukup, ya. Nah, ini adalah sintak yang kedua. Mereka harus memperkaya untuk belajar, menyiapkan bahan sebelum memecahkan masalah. Kemudian sintak ketiga, barulah mereka nanti action. Nah, di sini sintak ketiga adalah membimbing penyelidikan. Jadi mereka melakukan penyelidikan atau mulai action memecahkan masalah dan kita membimbing sebagai guru. Nah, hal yang dilakukan bisa siswa mengamati dan mencari bahan untuk menuntaskan permasalahan. Jadi ini mereka lebih menyiapkan bahannya untuk bertarung istilahnya. Kemudian di sini mereka langsung bertarung. Jadi siswa menuntaskan permasalahan dan diiringi dengan guru membimbing. Guru membimbing penyelidikan bisa melalui door to door atau sit to sit, berkunjung dari satu meja ke meja yang lain, atau mungkin dengan cara apapun terserah, ya. Dan siswa action menuntaskan permasalahannya. Jadi mulai beraksi, bertarung melawan masalah setelah mereka tahu masalahnya dan mereka sudah belajar dan menyiapkan bahan untuk bertarung, dan di sini mereka sudah mulai bertarung atau memecahkan masalahannya. Nah, kalau sudah selesai, berikutnya sintak yang keempat, mereka mengembangkan dan menyajikan hasil. Jadi yang dimaksud mengembangkan ini mereka mulai menuntaskan hasil pekerjaannya. Jadi bisa mereka itu kayak merapikan hasil tulisan, karena mungkin di penyelidikan tadi mereka masih membuat oret-oretan gitu ya. Kemudian di tahap ini mereka menulis dengan rapi di LKPD yang disiapkan misalnya, atau di kertas kosong yang sudah disediakan guru atau sesuai dengan perintah guru misalnya. Atau juga mereka bisa melakukan tahap yang namanya revisi atau penyuntingan. Jadi mereka check and recheck, barangkali ada data yang kurang, temuan yang masih belum sempurna, mereka bisa sempurnakan lagi. Kalau udah siap, mereka mulai menyiapkan bahan untuk presentasi. Bentuknya terserah, perintah guru, bisa di model PPT atau tulisan biasa, atau nulis di papan tulis langsung, atau bagaimanapun terserah. Kemudian barulah mereka mulai mempresentasikan hasilnya atau menyajikan hasil dari pemecahan yang sudah mereka lakukan. Nah, dan berikutnya masuk di tahap terakhir, yaitu menganalisis dan mengevaluasi. Jadi di tahap ini adalah untuk siswa yang tidak maju atau kelompok yang tidak maju, mereka mengamati nih dan menganalisis hasil sajian temannya, sehingga mereka nanti bisa memberikan tanggapan dari hasil sajian kelompok lain atau teman lain. Dan selanjutnya guru dan siswa mengevaluasi secara bersama. Jadi nanti guru juga
bisa memberikan evaluasi secara keseluruhan, bisa mengkonfirmasi jawaban yang kurang betul atau pembahasan yang kurang tepat, dan bisa mengapresiasi untuk pembahasan yang sudah tepat. Nah, jadi ketika 5 sintak ini sudah ada kegiatan di mana siswa dihadirkan dengan masalah, siswa berkesempatan untuk mencari bahan untuk memecahkan masalah, kemudian siswa beraksi untuk memecahkan masalah dan guru melakukan pembimbingan, kemudian siswa berpresentasi atau menyajikan hasil atau mempertanggungjawabkan hasil temuannya, dan mereka mendapatkan masukan dan tanggapan dari berbagai pihak, itu sudah bisa disebut PBL atau problem based learning. Jadi di situ ya teman-teman, untuk wilayahnya. Jadi nggak usah bingung lagi, selama sintak ini sudah diterapkan maka sudah cukup. Nah, kira-kira kalau kita breakdown dalam RPP gimana sih bentuknya? Nah, ini sudah saya siapkan, ini kita lewati aja, ini langsung aja. Nah, misal di RPP ya, kalau sintak itu biasanya sudah masuk di kegiatan inti, jadi saya langsung paparkan yang di kegiatan inti aja ya. Kalau kegiatan awal kan teman-teman udah paham ya, kayak persepsi itu mulai dari salam, kemudian cek kehadiran, lain sebagainya, sampai menyampaikan tujuan pembelajaran juga. Nah, ini di kegiatan intinya biar cepat. Jadi intinya teman-teman, di kegiatan inti ini nanti redaksinya bisa disesuaikan aja ya. Misal untuk redaksi yang elemen pertama ini atau sintak yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Jadi yang pertama, guru membagi peserta didik ke dalam kelompok. Jadi saya membagi kelompok dulu nih ya di sini. Kemudian baru membagi bahan bacaan. Karena saya guru bahasa Indonesia, ini saya sesuaikan ya masalahnya. Ini tujuan pembelajaran saya adalah mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra. Jadi membagi bahan bacaan cerpen ini sudah termasuk masalah ini, karena masalah dari pembelajaran ini adalah bahan bacaan cerpen yang harus mereka pecahkan atau mereka identifikasi atau mereka analisis. Kemudian LKPD kepada kelompok. LKPD juga merupakan bagian dari masalah karena ini berisi soal-soal yang harus mereka jawab. Kemudian nomor 3, memberi arahan terkait cara pengisian LKPD. Kemudian guru memutar video, ini saya memberikan objek video untuk mereka amati. Kemudian peserta didik menanyakan hal yang belum dipahami. Lanjut berikutnya, di sintak mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang pertama, setelah siswa memahami unsur, kemudian mereka bersama kelompok memperkaya. Nah, memperkaya pemahaman dengan mencari referensi. Jadi ini di sini mereka belajar lebih terkait permasalahan yang sudah mereka terima. Kemudian setelah itu mereka mengamati teks ya, dan mereka bertanya terkait hal yang belum dipahami. Jadi di sini mereka memperkaya pemahaman mereka atau mencari bahan referensi tambahan untuk lebih mantap sebelum mereka melakukan penyelidikan. Dan di tahap berikutnya barulah mereka mulai action ya, di sini sudah mulai beraksi untuk bertarung dengan masalahnya. Jadi mereka langsung mulai menganalisis unsur pembangun karya sastra pada teks cerpen, karena saya guru bahasa Indonesia ya. Kemudian guru memantau dan membimbing proses analisis peserta didik, dan peserta didik menanyakan hal yang belum dipahami. Jadi di sini mereka mulai action ya. Jadi mereka sudah punya modal-modal dari referensi yang sudah mereka baca, sudah mereka cari. Di sini mulai beraksi. Dan di tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil jadi di sini peserta didik menuntaskan pengisian LKPD. Jadi menuntaskan, kemudian setelahnya menyiapkan diri untuk presentasi, dan yang terakhir mereka mulai presentasi secara bergilir. Ini sudah tampak untuk kegiatan sintak yang keempat. Dan yang terakhir ini proses analisis dan evaluasi. Jadi otomatis peserta didik mengamati presentasi kelompok penyaji, kemudian mereka memberi tanggapan, dan yang terakhir memberi evaluasi. Udah gitu aja. Jadi untuk pembelajaran di tujuan pembelajaran ini adalah sintak-sintak yang muncul di kegiatan inti, dan selebihnya tinggal menyesuaikan aja. Jadi sekali lagi, acuannya adalah teman-teman ketika menerapkan sebuah pembelajaran yang berpusat pada masalah, cukup fokus di sintaknya saja. Jadi kalau di PBL ini ya sintak-sintak ini yang harus diperhatikan. Mulai dari sintak yang pertama, siswa dapat masalah. Yang kedua, siswa diberi kesempatan untuk belajar atau mencari referensi atau mencari bahan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, siswa mulai action atau beraksi untuk
memecahkan masalah, dan guru jangan lupa untuk membimbing atau memberikan pantauan. Kemudian di tahap yang keempat mereka presentasi, dan yang terakhir mereka mendapatkan masukan dari berbagai pihak atau tanggapan atau hal yang lain, tanya jawab dan seterusnya. Dan guru memberikan evaluasi secara keseluruhan. Nah, ketika ini sudah dilaksanakan, maka bisa dikatakan kegiatan tersebut merupakan kegiatan dari problem based learning atau PBL. Ya, jadi itu pembahasan saya pada hari ini untuk teman-teman ya di video kali ini. Memang agak cepat karena memang tujuannya biar nggak panjang-panjang durasi videonya ya. Dan kalau di kegiatan di kelas kemarin sih saya jelasinya lebih santai karena memang ya kegiatan pembelajaran langsung ya, jadi lebih enak dan peserta banyak yang antusias, banyak yang bertanya dan seru pembahasannya kemarin. Tapi ini adalah mediumnya YouTube jadi berbeda karena mediumnya satu arah ya, terpaksa karena juga saya mengukur durasi juga, jadi penjelasan saya agak saya cepatkan, tapi mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Dan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Barangkali kalau ada hal yang perlu ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Dan apa ya, kalau misal ada hal-hal yang perlu diklarifikasi atau dikonfirmasi juga boleh ditulis di kolom komentar, atau mau yang berbagi pengalaman terkait pengalamannya menerapkan PBL ini di kelas juga bolehlah ditulis di kolom komentar. Sekian itu dari saya dan mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi ya, dan terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jumpa lagi di video berikutnya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.